Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Abdurrahman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke bab yang 15 ya teman-teman mengenai basic configuration. Nah, pada basic configuration apa aja sih yang bakal kita pelajari atau yang akan kita bahas? Nah, pertama di sini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi host. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari mengenai mendefinisikan IP address pada topologi. Yang ketiga ada konfigurasi IP address router. Kemudian yang terakhir ada konfigurasi IP server. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu konfigurasi host. Oke teman-teman, nah di sini saya akan mengkonfigurasi host pada Debian router ya teman-teman. Nah di sini saya sudah login, kemudian kita harus masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan perintah sumin. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah setelah kita masuk ke root, kemudian kita bisa mengetikkan perintah kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada bagian yang paling atas itu terdapat IP. Untuk yang paling atas itu merupakan IP localhost dan yang bawah itu merupakan IP dari Debian routernya. Nah, kita coba mengkonfigurasinya untuk mencoba mengeping router Debiannya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan Debian ya, teman-teman. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan ctrlx, kemudian Y, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mencoba untuk di ping ya, teman-teman. Di sini kita bisa ping, Debian. Dan kita enter. Nah, di sini tulisannya sudah 64 bytes from ya, teman-teman. Di sini kita bisa menghentikannya dengan ctrlc. Nah, fungsi kita menambahkan RTR pada Debian itu untuk mengeping ya teman-teman. Nah, biasanya kan kita mencoba mengeping itu agar kita tahu bahwa IP itu sudah terhubung atau belum. Dan biasanya juga kan kita ngeping menggunakan IP address. Nah, sekarang kita ini ngeping itu menggunakan nama ya teman-teman, yaitu RTR Debian. Dan itu sama saja dengan ping menggunakan IP address. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita ketik perintah yang sama, yaitu nano/etc/host, kemudian kita enter. Nah, di sini sama seperti tadi, teman-teman, kita tambahkan srv 1. srv 1. Kemudian setelah itu kita bisa menyimpannya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan atau ngecek ping ya, teman-teman, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Dia menampilkan 64 bytes from. Ini kita juga melakukan hal yang sama pada Ubuntu server ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, pada Ubuntu itu berbeda dengan Debian ya, teman-teman. Jika Debian itu menggunakan sumin, kalau di Ubuntu kita menggunakan sudo su. Kemudian kita enter, kita masukkan passwordnya. Kemudian teman-teman masuk ke konfigurasi hostnya dengan menggunakan perintah nano/etc/, kemudian enter. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman, seperti sebelumnya. Di sini kita bisa tambahkan srv 2. Kemudian kita bisa menyimpannya dengan ctrlx, kemudian kita enter. Lalu kita lakukan pengecekan dengan menggunakan ping ya, teman-teman. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman. Kita sudah berhasil karena di sini sudah menampilkan 64 bytes from. Kemudian kita ctrlc saja untuk menghentikannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, teman-teman, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini itu sudah ada contoh topologinya ya, teman-teman. Di sini untuk saya itu menggunakan IP sekian. Nah, saya mendapatkan IP untuk OS itu harus menggunakan IP yang dari laptop ya, teman-teman. Teman-teman itu bisa mengeceknya pada kontrol
panel di bagian VirtualBox host only ya. Kemudian untuk adapter 1 saya menggunakan IP yang tertera di sini ya teman-teman, sekian. Untuk klien Ubuntu saya menggunakan IP sekian. Kemudian untuk adapter 2 juga saya menggunakan IP sekian ya teman-teman yang tertera di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address router ya teman-teman. Nah di sini kan tadi kan kita sudah ngeping ya teman-teman. Sekarang kita akan cek IP-nya teman-teman. Ini kita bisa menggunakan perintah address kemudian enter. Nah di sini tuh terdapat 3 interface ya teman-teman. Yang pertama itu ada npost 3. Nah di npost 3 itu IP-nya itu di sini tertera itu 192.168.56.105 ya teman-teman. Kemudian ada npost 8 dengan IP 192.168.56.10. Dan yang terakhir itu ada npost 9 ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi ulang IP yang ada pada interface ini ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan perintah nano /etc /network /interface ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah sekarang saya akan mengkonfigurasinya dan akan mengganti addressnya ya teman-teman. Nah, untuk internet NAT, kita ganti menjadi adapter 1 ya, teman-teman. Menjadi adapter 1. Dan yang LAN host only, kita juga ganti menjadi adapter 2 ya, teman-teman. Kemudian untuk adapter 1 ini, kita akan tambahkan address ya, teman-teman. Kita akan tambahkan address. Di sini kenapa saya menggunakan 192.168.1.10 itu karena IP ini itu dari laptop saya ya teman-teman. Jadi pada adapter 1 itu kita harus gunakan IP dari laptop kita. Oh iya, dan untuk mengisi address dan lain-lain itu harus lurus dengan huruf P ya teman-teman, huruf P pada kata npost. Kemudian di bawahnya kita tambahkan netmask. Lalu kita tambahkan gateway ya teman-teman. Kemudian pada adapter 2 itu kita tambahkan netmask juga, kemudian kita lanjutkan ke adapter 3 ya teman-teman. Pada adapter 3 ini kan dia npost 9 ya teman-teman, berarti di sini kita ketik auto npost 9, kemudian enter, kemudian device npost 9, image static. Lalu di sini kita tambahkan address ya teman-teman. Tambahkan address itu, dan enter. Kemudian netmasknya kita sama seperti yang di atas ya teman-teman, menggunakan 255.255.0. Jika belum sudah yakin, teman bisa tekan CTRL. Bisa tekan CTRL X, kemudian Y, lalu enter untuk menyimpannya. Nah, di sini kita bisa ketik sistem CTL restart networking. Nah, di sini jika teman-teman tidak bisa menggunakan perintah itu, teman-teman bisa menggunakan perintah sistem CTL restart networking.service ya teman-teman. Sini kita bisa enter. Oke, jika sudah di sini kita bisa melakukan ping yang interface npost 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa ping 192.168.1.6. Kemudian enter. Nah, dia sudah menampilkan 64 page from ya teman-teman, yang artinya ping kita itu berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi IP server. Nah, pada konfigurasi ini kita akan mengkonfigurasikan pada Debian server dan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, kita akan mengkonfigurasi Debian server terlebih dahulu ya teman-teman. Ini
kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini itu sudah kita cek, di sini hanya terdapat satu interface ya teman-teman, yaitu Npost 3. Nah, kenapa hanya ada satu interface saja? Karena di Debian server ini itu kita menggunakan adapter satu saja ya teman-teman. Jadi interface-nya juga hanya ada satu saja. Di sini kita langsung konfigurasi saja ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan perintah /rj /interface yang kita enter. Lalu untuk yang LAN house only kita hapus saja ya teman-teman. Kemudian untuk internet itu kita ganti menjadi adapter 1. Adapter 1. Lalu DHCP-nya ini kita ganti menjadi statik ya teman-teman. Ganti menjadi statik. Kemudian kita tambahkan address ya teman-teman. Lalu lalu kemudian kita enter dan kita tambahkan gateway. Kita tambahkan netmask terlebih dahulu ya teman-teman, baru gateway. Lalu setelah itu gateway. Setelah itu kita bisa simpan dengan ctrl+x, y, kemudian kita enter. Lalu di sini kita restart terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita restart, kita cek IP-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah mengecek IP-nya, di sini kan IP-nya sudah keluar. Lalu kita akan ping IP-nya ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia sudah menampilkan 64 bytes from, yang artinya ping kita sudah berhasil ya, teman-teman. Ini kita lanjut untuk konfigurasi Ubuntu server 2 ya, teman-teman. Di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke konfigurasinya dengan mengetikkan perintah sudo nano /network/inter. Sorry, salah. /etc/9. Kemudian kita add. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, di sini address-nya saya menggunakan 10.10.10.3/24. Kemudian untuk gateway-nya saya menggunakan 10.10.10.1. Lalu address-nya saya menggunakan 8.8.8.8 dan 8.8.8.4.4 ya teman-teman. Sudah seperti ini, teman-teman bisa menyimpannya dengan ctrl+x, ya kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah net plan apply dan kita enter. Lalu setelah itu kita coba ping 10.10. Kemudian enter. Oke, di sini ping kita sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah menunjukkan 64 bytes from. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.